Nice people, welcome to nice moment. Nice people, sambil tunggu THR kapan cair, boleh kita persiapkan diri kita untuk makin sukses. Di tengah pandemi dan krisis, kadang kita merasa ada di titik terendah. Tapi roda kehidupan berputar, siklus bisnis berputar. Biasanya, pas siklus bisnis setelah di titik terendah, perlahan bergerak naik. Salah satu quotes dari film Batman Dark Knight, malam tergelap biasanya sebelum fajar. Ada baiknya dalam titik terendah kita meluangkan waktu sedikit untuk mempersiapkan diri kita, sehingga waktu siklus bisnis naik lagi, kita bisa lebih sukses lagi. Kalau cerita orang tua dulu, kita tidak bisa mengejar rejeki yang akan datang sendiri begitu kita siap. Nice people, subscribe, like, share channel ini ya, supaya kita sama-sama bisa lebih sukses. Kita akan mulai. Bagaimana sih kita mulai usaha sendiri? Yang harus kita pikirkan pertama, kita mau bikin usaha apa? Jual apa? Coba mulai melihat kebutuhan orang sekitar kita. Apa yang dibutuhkan? Kelangkaan barangnya, kelangkaan jasanya, atau pesaing. Kalau bisnis kita dibutuhkan orang dan produk kita ada nilai lebih dari pesaing, bisnis kita akan lebih gampang maju. Kuasai barang atau jasa yang akan kita jual sampai hal sekecil-kecilnya. Istilah kerennya product knowledge. Kemudian kita pikirin modalnya dari mana. Modalnya dari apa yang kita punya, keahlian kita, alat-alat yang ada, tempat yang ada. Optimalkan dulu. Jangan sampai belum mulai usaha, uang sudah habis untuk persiapan. Usahakan mulai usaha dengan modal yang minimalis tapi menghasilkan. Sedikit lama-lama jadi bukit. Karena bisnis bukan mie instan. Jarang ada bisnis sukses yang instan. 2. Kita mulai pikirkan kita mau jual ke siapa. Kita bangun calon-calon pelanggannya. Istilah kerennya database customer. Mulai dari saudara, teman, RT, RW, lurah. Kalau bisa kita terapkan sistem referensi jaringan. Misalkan, ada yang mereferensikan atau mengenalkan barang kita, dapat hadiah souvenir atau bonus kecil. Kita pikirkan siapa pembeli utama kita. Apa ibu-ibu, bapak-bapak, kakak yang cantik dan ganteng yang lagi nonton channel ini, atau adik-adik? Kita mulai pikirkan. Kita juga pikirkan kemauan dan kemampuan untuk beli barang atau jasa kita. Tingkat ekonomi pembelinya, kelas pembelinya, apa kelas atas, menengah, atau bawah. Sebab beda cara penyajian dan kemasannya. Misalkan lingkungan kita mampu beli es jeruk seharga 6.000, jangan sampai kita jual es jeruk kita seharga 25.000. Atau sebaliknya, lingkungan kita biasa membeli es jeruk seharga 20.000, kalau kita jual 5.000, malah akan jadi tanda tanya, orang akan ragu beli. Kita juga pikirkan bagaimana pemasok bahan baku kita, bagaimana barang atau jasa kita sampai ke pelanggan. Istilah kerennya jalur distribusi. Apakah kirim by kurir atau kirim sendiri atau ojek online. Manfaatkan teknologi sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Tawarkan produk kita. 3. Kita mulai memikirkan cara-cara menyenangkan pembeli kita. Apa dengan bonus, hadiah, servis yang memuaskan. Sebisa mungkin
kita mengecilkan kemungkinan pembeli komplain. Misalkan ada komplain, kita harus berusaha meredam dengan memberikannya hadiah kecil atau dengan cara kreatif lainnya. 4. Kita mulai susun rencana keuangan kita. Bagaimana biaya produksi, biaya promosi, biaya pegawai. Kita harus tetap menjaga cash flow kita. 5. Gali nilai tambah dari produk kita. Apakah dari sisi harga, kualitas, atau service, kepuasan pelanggan. 6. Bikin merek, nama, branding yang gampang diingat, yang gampang disebut, dan terus diingat oleh pelanggan. 7. Kita harus selalu berinovasi, gali hal baru yang bisa kita berikan untuk kepuasan pelanggan. Sebab pesaing kita pasti akan meniru. Kita harus mengantisipasinya dengan terus berinovasi. Setelah kita persiapkan itu semua, yang paling penting dan terutama adalah komitmen. Komitmen mulai saat ini juga kita menjalankan bisnis kita. Kita langsung action. Berikut ada beberapa peluang bisnis dengan modal 500.000 sampai 1 jutaan. Modal awal yang boleh kita pikirin. Yang pertama adalah bisnis makanan. Apakah itu snack, kerupuk, nasi bungkus, sampai makanan beku. Cari makanan yang orang suka. Berikan nilai tambah dibanding pesaing. Misalkan kerupuk ada bawang gorengnya, atau makanan tradisional yang diremis, rujak ulek. 2. Bisnis minuman. Misalkan es jeruk murni campur kelapa dengan topping es krim kopior, atau teh susu krim keju, atau minuman tradisional yang diremis. Kopi sachet kita saring, kita kasih topping whipped cream, jadinya akan lebih menarik. 3. Jasa titip beli. Kita membantu orang, teman-teman kita atau saudara untuk mencarikan dan memberikan barang dengan bayaran tertentu. 4. Bisnis fashion. Banyak sekarang pakaian yang dijual grosiran. Kita packaging ulang, kita rapikan sehingga jadi lebih menarik. 5. Potong rambut keliling. Untuk yang punya keahlian, udah kita bisa mulai dari sekarang. 6. Reseller atau dropshipper. Begitu banyak toko online, begitu banyak peluang kita untuk menjadi reseller atau dropshipper. 7. Broker agent property. Untuk sewa, untuk kontrakan, untuk kos-kosan, jual beli rumah. 8. Jasa cleaning atau kebersihan rumah. 9. Kita bisa bikin konten. Untuk yang hobi menulis, bisa bikin blog. 11. Desain grafis untuk bikin logo atau branding produk tertentu. Nice people, itu beberapa ide jenis usaha dengan modal minim. Bisa dijadikan ide usaha. Ada beberapa lagi ide usaha seperti pulsa elektronik, main saham kecil-kecilan. Masih banyak peluang usaha lagi yang akan kita bahas di inspirasi bisnis berikutnya. Nice people tetap sehat, tetap sukses terus. Tolong subscribe, like, and share.